Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman dimanapun kita berada, ini adalah kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan iblis laknatullah, di mana pertemuan ini terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam hendak menjemput wahyu di Bukit Tur Sina atau di Lembah Tua. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak menuju ke atas Bukit Tur Sina, ketika itu iblis berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, sudikah engkau kiranya memintakan permohonan ampunan dan rahmat dari Tuhanmu kepadaku, wahai Musa alaihissalam?" Kita bersama-sama tahu bahwasanya iblis pernah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ketika menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun ketika itu iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat nanti, dan akan menjadi kayu bakarnya api neraka jahanam. Namun di dalam suatu ketika ada kesempatan kedua untuk iblis. Ketika iblis bertemu dengan Nabi Musa, memintakan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa menjawab ketika itu, "Akan aku sampaikan permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Musa berjalan menuju Bukit Tur Sina. Ketika sampai di Bukit Tur Sina di Lembah Tua, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan permintaan dari iblis. Nabi Musa berkata, "Ya Allah, inna aduwaka iblis yarju rahmataka wa maghfiratak." Wahai Allah, sesungguhnya iblis musuhmu meminta rahmat dan ampunanmu. Lalu Allah menjawab ketika itu, "Wahai Musa, izamurhu ayyasjuda liqabri Adam." Wahai Musa, jika iblis menginginkan rahmat dan ampunannya dariku, maka suruh dia sujud ke kuburnya Nabi Adam. Lalu ketika itu Nabi Musa menyampaikan ini ketika turun dari Bukit Tur Sina dan menyampaikan kepada iblis, "Wahai iblis, innallaha ya'muruka an tasjuda liqabri Adam." Wahai iblis, sesungguhnya Allah menyuruhmu sujud ke kuburannya Nabi Adam jika engkau ingin rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat beriman, kita sama-sama tahu bahwasanya iblis adalah makhluk yang sangat keras, makhluk yang sangat bangkang, makhluk yang durhaka. Apa jawaban iblis ketika disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam? "Umirtu an asjuda fi hayati fa'aba wa umirtu an asjuda ba'da wabati fala." Dulu ketika aku hidup, aku disuruh sujud kepada Nabi Adam, aku tidak mau, kata iblis. Sekarang aku disuruh sujud ke kuburnya Nabi Adam, aku tidak mau. Begitu keras kepalanya iblis. Ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh iblis laknatullah. Allah pernah memberikan kesempatan kepada iblis untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena keras kepalanya iblis, dia menolak kesempatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita menerima sebuah nasihat dari saudara kita yang seiman dan seagama, maka ketika nasihat itu memang benar dan baik untuk kita, untuk kehidupan kita dunia wal akhirah, maka kita harus berlapang dada menerima masukan dan saran dan nasihat dari saudara-saudara kita, karena itu adalah untuk kebaikan diri kita juga. Iblis diciptakan dari api. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam karena dia berkata, "Ana khairum minhu." Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada Adam. Ini membuktikan kepada kita
menjadi iktibar di dalam kehidupan kita, bahwasanya kita tidak boleh berkata dan berucap kita lebih baik daripada orang lain, kita lebih kaya daripada orang lain, kita lebih pintar daripada orang lain, kita lebih tampan, kita lebih cantik daripada orang lain. Karena pada hakikatnya harta, kekayaan, jabatan semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal ibadah pun kita tidak boleh dan tidak pantas untuk membanggakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita memiliki amal yang cukup banyak, kita tidak boleh berkata saya lebih taat daripada dia, saya lebih beriman daripada dia, saya lebih soleh daripada dia. Ketahuilah wahai sobat-sobat yang beriman, karena itu hanya akan menjadi penghapus seluruh amalan-amalan ibadah yang pernah kita lakukan selama ini. Ketika kita mengucapkan saya lebih baik daripada dia, saya lebih pintar daripada dia, maka tak ubahnya kita seperti iblis dan telah mewarisi sifat dan akhlak daripada iblis ketika itu. Berarti kita tiada bedanya dengan iblis laknatullah. Kalaupun kita memiliki ilmu yang diberikan oleh Allah, itu hanya titipan. Kalaupun kita diberikan harta oleh Allah, itu hanya titipan. Kalaupun kita diberikan jabatan oleh Allah, maka itu hanya titipan. Ketahuilah wahai sahabat beriman, wahai sobat-sobat beriman, harta yang kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun, harta yang kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun, baik itu rumah yang mewah, mobil yang megah, harta yang melimpah, duit yang begitu banyak, Allah hanya butuh waktu beberapa detik dan beberapa saat untuk mengambil titipannya kepada kita. Banyak contoh, banyak bukti yang telah kita dengarkan baik dari berita pada masa-masa dahulu maupun masa-masa sekarang. Ada Allah memberikan contoh-contoh yang nyata kepada kita. Bagaimana Fir'aun dulu berkuasa, Allah ambil kekuasaannya. Bagaimana dulu banyak di antara kisah-kisah para dahulu yang Allah buktikan omongan serta fakta yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita meniru dan apalagi mewarisi sifat-sifat iblis laknatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.